Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 1911102093, Prodi Manajemen Pendidikan Islam 1 semester 6, mata kuliah Microleading, dosen pengampu Hajriana MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik agama. Konflik berasal dari kata kerja Latin confligere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga dibilang sekelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dan menghancurkannya. Kata agama dapat juga didefinisikan sebagai perangkat nilai-nilai atau norma-norma ajaran moral, spiritual, kerohanian yang mendasari dan membimbing hidup dan kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Jadi bisa diartikan konflik agama adalah suatu pertikaian atau agama, baik secara sesama agama maupun beda agama lainnya. Setiap agama memiliki cara beribadah yang berbeda. Perbedaan itu dipersatukan dengan Pancasila. Akan tetapi, seringkali terjadi konflik antar umat beragama. Hal itu terjadi karena kita kurang memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebenarnya semua itu adalah hal yang wajar. Tinggal bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut. Peranan agama dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting supaya kita bisa membatasi atau bahkan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Selanjutnya, lalu apa itu konflik beragama? Kata agama dapat juga didefinisikan sebagai perangkat nilai-nilai norma ajaran moral, spiritual, kerohanian yang mendasari dan membimbing kehidupan manusia, baik secara individu maupun secara masyarakat. Jadi bisa diartikan konflik agama adalah suatu pertikaian antara agama, baik antar sesama agama maupun beda agama lainnya. Konflik antara umat beragama muncul sejak dulu. Konflik agama terjadi karena perbedaan konsep yang dijalankan atau memeluk agama itu sendiri. Munculnya umat beragama, setiap orang boleh memiliki pendapat, nilai-nilai sendiri, tetapi alangkah baiknya kita juga memprovokasi orang-orang lain supaya konflik dapat berkurang. Lalu contoh-contoh antar agama yang pernah terjadi. Satu, konflik Poso. Konflik ini membuktikan bahwa perbedaan kepercayaan menyulut konflik yang meluas. Konflik Poso menjadi salah satu konflik yang berlangsungnya masa. Fase pertama berlangsung pada bulan Desember tahun 1998, kemudian berlanjut bulan April 2000. Dan yang terbesar pada bulan Mei hingga bulan Juni tahun 2000. Yang kedua, konflik Ambon. Konflik antar agama terjadi di Ambon tahun 1999, merupakan konflik yang berasal dari kaum Muslim dan Nasrani yang berhuni wilayah tersebut. Konflik ini dipicu oleh insiden pemalakan yang dilakukan oleh suatu pemuda Muslim terhadap warga Nasrani. Konflik ini semakin berkembang saat isu-isu menyebar dan membakar amarah kedua belah pihak. Yang keempat, konflik Aceh. Konflik ini terjadi di daerah Singkil tahun 2015. Konflik ini terjadi karena adanya penyerangan terhadap rumah ibadah yang tidak dimiliki izin. Yang kelima, konflik Situbondo. Konflik ini terjadi tahun 1969. Kerusuhan ini terjadi karena warga tidak puas atas hukuman yang diberikan kepada seseorang penistaan agama Islam. Kemudian penistaan agama disembunyikan di dalam gereja dan pihak-pihak yang memaksa masuk ke dalam gereja, sekolah Katolik, dan kios-kios Tionghoa dengan menimbulkan kerusakan. Konflik-konflik tersebut membuktikan bahwa Indonesia sangat rentan untuk timbul konflik di masa yang akan datang. Apabila
kita bisa menerima perbedaan dan bisa mempercayai keperbedaan-perbedaan yang ada, maka kita akan sulit untuk merendahkan konflik-konflik yang terjadi dan bisa mengancam keutuhan negara kita. Lalu kesimpulan dari materi tersebut yaitu yang dapat kita ambil, hendaklah kita menghargai seluruh perbedaan yang ada di Indonesia, karena di Indonesia terdapat beragam suku, budaya, adat, istiadat, dan Indonesia juga mengakui 6 agama, yaitu Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha. Dan marilah kita menjunjung tinggi sikap toleransi, menghargai dan menghormati supaya tidak terjadi minimalkan konflik-konflik yang ada di Indonesia. Lalu berikut adalah upaya-upaya untuk menyelesaikannya. Yang pertama, masyarakat harus mempunyai rasa kehormatan antar agama dengan satu atau dengan yang lain. Yang kedua, masyarakat harus mempererat tali persahabatan dan berusaha mengenal lebih jauh antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat membawa misi kedamaian. Yang keempat, masyarakat yang baru saja ke daerah lain harus berbaur atau membaur ke masyarakat sekitar. Yang kelima, dalam masyarakat harus ada keadilan dan rasa ketidakadilan itu harus dihilangkan agar tidak menimbulkan rasa kebencian. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.